Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Siti Anggirinisa dari kelas B2 Manajemen dengan NPM 10121836. Di sini saya akan membuat video sedikit presentasi tentang materi dari tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial tentang komite audit untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester 5 dengan dosen pengampu Bapak Agus Alamsyah SHMM. Yang pertama di sini ada komite audit. Apa sih komite audit? Komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi komisaris atau Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 PBI 2006 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum. Komite audit ini adalah perpanjangan tangan Dewan Komisaris yang bertugas untuk membantu mengawasi proses pelaporan keuangan, pengadilan internal, dan audit internal. Jadi, komite audit ini berada di bawah Dewan Komisaris. Kita ada persyaratan komite audit. Yang pertama adalah memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Terus yang kedua ada memiliki kemampuan komunikasi dengan baik. Yang ketiga ada memahami laporan keuangan. Yang keempat ada memahami proses audit. Yang kelima ada memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Yang selanjutnya ada bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus. Lalu seorang auditor juga harus memiliki kompetensi teknis dengan menguasai accounting dan auditing, peraturan-peraturan, terus proses bisnis editan, auditan, lalu psikologi, komunikasi efektif, dan informasi teknologi. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab komite audit. Yang pertama ada pelaporan keuangan, yang kedua ada akuntan publik, yang ketiga ada audit internal, yang keempat ada manajemen risiko, yang kelima ada ketaatan terhadap etika dan peraturan perundang-undangan, yang keenam ada pengaduan masyarakat. Ada juga tugas dan tanggung jawab komite audit ini dalam fungsinya. Contohnya meliputi komite audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris. Lalu komite audit juga memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan kantor akuntan. Lalu ada publik yang didasarkan pada independensi ruang lingkup penugasan dan P untuk disampaikan pada RUPS. Selanjutnya ada komite audit menelaah dan melaporkan Dewan Komisaris atau pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perseroan. Lalu ada komite audit menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perseroan. Selanjutnya ada komite audit melakukan pemantauan atas implementasi good corporate governance atau GCG yang efektif dan berkelanjutan. Yang terakhir ada menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi komite audit ini atas permintaan Dewan Komisaris. Ada wewenang komite audit. Yang pertama mengakses dokumen data terkait komite audit yang berwenang. Selanjutnya yang kedua ada berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk direksi. Yang ketiga ada melibatkan independen pihak luar komite jika diperlukan. Yang terakhir ada melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Lalu ada kewajiban komite audit, yaitu membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan. Dan kewajiban komite audit juga adalah melaporkan hasil audit melalui laporan tahunan yang merupakan laporan penting dalam tata kelola perusahaan dengan cara yang pertama menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi komite perusahaan publik. Yang kedua ada membuat laporan tentang pekerjaan yang telah dilakukan. Yang ketiga ada meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan. Yang keempat mematuhi kode etik komite audit yang telah ditetapkan perusahaan. Selanjutnya ada laporan tahunan komite audit. Yang pertama, organisasi komite audit ini termasuk nama-nama anggota komite audit dan penjelasan tentang independensi. Yang kedua ada tugas dan tanggung jawab komite yang tercantum dalam piagam komite audit. Yang ketiga ada rangkuman kegiatan yang dilakukan oleh komite audit selama tahun pelaporan. Yang keempat ada kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan atas penelaahan yang dilakukan komite audit. Yang terakhir ada jumlah rapat yang diselenggarakan oleh komite audit.
selama setahun dan tingkat kehadiran masing-masing komite audit. Ini adalah cara-cara atau apa saja yang berada di laporan tahunan komite audit. Nah, kesimpulan dari materi komite audit ini adalah komite audit merupakan organ pendukung di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan eksternal. Tugas komite audit ini ditetapkan dalam piagam komite audit. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Kenapa sih komite audit ini sangat penting di perusahaan? Karena keberadaan komite audit ini merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan, terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan Dewan Komisaris maupun pihak eksternal lainnya. Jadi komite audit ini sangat penting dalam perusahaan. Oke guys, mungkin hanya cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.